Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan bersama saya, Mira Wardani. Pola bilangan ini materi yang ada pada matematika kelas 8 semester 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, integrasi pembelajarannya ini sesuai dengan surah Al-Kahfi 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Tujuan pembelajaran kita kali ini kita akan memahami tentang pola suatu bilangan. Jadi belum ke materi barisan dan bilangan. Pernah melihat kalender? Ya, kalau nggak punya kalender di rumah boleh lihat pakai kalendernya Google ya, boleh searching, boleh browsing dulu kalender itu bentuknya seperti apa. Nah, ini contoh bentuk-bentuk kalender yang ada. Misalkan di sini ada minggu pertama. Minggu pertama itu berapa sih? 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Minggu kedua itu pada baris kedua, ketiga, 4, kelima dan seterusnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya pada minggu pertama tadi angka-angka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya tanpa kita sadari, angka-angka yang ada di sekitar kita itu juga membentuk suatu pola-pola bilangan tertentu. Nah, misalkan polanya apa sih? Oh, ternyata angka dari 1 hingga 5 itu dia adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Minggu kedua 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kalau misalkan seperti ini, kesimpulannya apa? Kira-kira pola bilangannya apa nih? Oh, pola bilangannya himpunan bilangan asli lebih dari 5 dan kurang dari 13. Atau himpunan bilangan asli yang terdiri dari angka 6 kurang dari sama dengan 6 dan lebih dari sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 12. Oke ya. Dan begitu seterusnya untuk minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu ke-5. Oke, next. Pola bilangan. Kira-kira pola bilangan itu apa sih? Oh, pola bilangan itu ternyata sebuah susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi dia bentuknya memang teratur. Tetap ya, seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing selisih pada bilangan tersebut sebanyak 1. Kalau misalkan 2, 4, 6, 8 itu juga termasuk kategori pola bilangan. Pola bilangan apa? Karena dia selisihnya ada 2, berarti dia termasuk kategori pola bilangan genap. Jangan khawatir, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang pola bilangan yang ada. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang pertama itu pola bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8. Nah, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, kalau urutan kelimanya berapa? Pasti 10. Dari mana taunya? Karena selisih tiap angka itu sebanyak 2. Pola bilangan ini rumusnya sendiri itu 2 kali N. Berarti misalkan nih yang ditanyakan pola bilangan yang misalkan suku ke-62 dari gambar pola bilangan yang ini. Berarti kita bisa menggunakan 2 dikali 62. Gampang kan? Yang pertama pola bilangan apa? Pola bilangan genap. Rumusnya kita bisa menggunakan langsung 2 kali N. Miss, saya lupa rumusnya. Itu gimana? Kalau memang lupa rumusnya, cara paling gampang manualkan. Ya udah, disusun aja sebanyak 62 kali. But sometimes it's really wasting our time. So that's why you should remember about this formula, okay? Next, yang kedua ada pola bilangan genap, berarti pasti ada dong pola bilangan yang ganjil. Pola bilangan ganjil seperti apa? Ini bentuknya bisa menyesuaikan ya, tergantung sesuka hati yang memberikan soal sih. Bisa seperti ini atau pada yang di atas, bola yang di atas dia ditaruh di atas. Dia membentuk seperti segitiga seperti itu. 1, 3, 5, 7, 9.
tadi sama sebenarnya, beda tiap sukunya atau tiap sukunya ini masing-masing ditambah 2 tambah 2 gitu ya. Nah, untuk memudahkan kalian, di sini saya kasih tahu rumus jumlah suku ke n-nya. Kalau itu yang pertama tadi pola bilangan genap 2 kali n, untuk bilangan ganjil 2n dikurang 1. Misalkan nih, dia menentukan jumlah suku kelima dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Kalian sudah tahu jawabannya 9. Kita buktikan. Berarti kelima 2 dikali 5. 5-nya dari mana? 5-nya dari soalnya. Karena yang ditanyakan ke-5, makanya 2 dikali 5 itu 10. 10 dikurang 1, 9. Terbukti hasilnya 9. Gimana kalau untuk soal yang berikutnya? Misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti di sini pasti 11 dong. Berarti suku ke-6, 2 kali 6 12. 12 dikurang 1, hasilnya 11. Gampang ya? Ada 2. Saya ulang sekali lagi. Pola bilangan yang pertama itu pola bilangan genap. Rumusnya apa? Rumusnya 2n. Pola bilangan yang kedua itu pola bilangan ganjil. Rumusnya 2n minus 1. Oke, next. Yang ketiga itu pola bilangan segitiga. Bentuknya tadi seperti ini. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6 dan seterusnya. Dia akan terus-terusan membentuk segitiga. Kenapa saya kasihkan rumus jadinya? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Mau kalian manual juga nggak masalah. Kalau memang mau manual monggo silahkan. Tapi kalau memang mau seperti ini menggunakan rumusnya boleh nggak? Boleh sekali. Rumus jumlah suku ke n-nya n per 2 dikali n tambah 1. Biasanya dia menggunakan, tidak hanya menggunakan bola saja, tapi biasanya juga termasuk dia menggunakan contoh soalnya itu, latihan soalnya biasanya dia menggunakan korek api. Yang penting dia membentuk segitiga seperti ini dan kalian tahu yang dicari apa, itu bisa dikerjakan menggunakan rumus ini. Kita ulang, n dikali n tambah 1 dibagi dengan 2. Sudah ada 3 loh ya. Diingat kembali rumus-rumus yang ada tadi, hanya untuk memudahkan saja. Kalau memang nggak bisa, lagi-lagi cara paling gampang manualkan. Oke. Jumlah suku keempat 1, 2, 3, 4. Kita hitung dulu, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya 10. Sekarang gimana kalau kita menggunakan rumus yang ini? Jumlah sukunya berarti suku keempat 4 dikali 4 tambah 1 dibagi dengan 2. 4 dikali 4 tambah 1 5. Benar, 4 dikali 5 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Terbukti ya, tadi juga kita sudah hitung hasilnya 10. Oke, next. Pola bilangan genap, ganjil, segitiga. Terus yang berikutnya pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi dia bentuknya seperti ini. Sebenarnya bisa menggunakan 2 rumus sih, tapi coba pakai rumus yang ini saja. Oke, rumusnya yang pertama itu 1, pada suku kedua jumlahnya 4, ketiga 9, keempat 16, kita gunakan rumus n kuadrat. Berarti kalau misalkan ada lagi di sini 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 berarti 6 kali 6, 6 pangkat 2, 36. Oke, kita buktikan. Jumlah suku kelima 1, 2, 3, 4, 5, 25 ya. Berarti mencari jumlah suku kelimanya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Gampang ya. Sudah ada 4 lagi nih. Saya ulang lagi dari awal. Genap, ganjil, persegi. Genap, ganjil, segitiga dan persegi. Genap 2n, ganjil 2n min 1. Segitiga itu n dikali n tambah 1 dibagi 2. Sementara perseginya n pangkat 2. Oke, next. Persegi ada juga persegi panjang. Hati-hati jangan sampai ketuker. Kalau persegi panjang dia tidak rata atas dan bawahnya, tidak rata seperti tadi. Kalau persegi panjang, lihat 2 di sini, 3 ke samping kanan, 2 ke atas,
1, 2, 3, 4, 4 ke kanan, 3 ke atas. Kita gunakan rumus N dikali N tambah 1. Misalkan kita pakai jumlah suku keempat, 1, 2, 3, 4. N-nya berarti kan 4 ya. Berarti cara menjawabnya 4 dikali 4 tambah 1 itu 5. Berarti 4 dikali 5, 20. Gampang ya, masih ada, kita baru belajar tentang 5 pola bilangan. Ada lagi kah pola bilangan yang perlu kita ketahui? Semakin sering mengulang pembelajaran itu akan semakin gampang untuk kalian mengingatnya. Jadi kalau sekarang itu kita hafal tapi kita nggak pernah menggunakan, itu sama aja bohong kali ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu, oh ini pakai buat apa, oh rumus ini digunakannya seperti apa. Pola bilangan segitiga Pascal, segitiga bentuk piramida seperti ini namanya segitiga Pascal. Perhatikan cara mendapatkan angkanya. 1. Semua sisi kiri dan sisi kanannya selalu diapit oleh angka 1. Ini namanya pola bilangan segitiga Pascal. Cara mendapatkan angkanya 1, 1, 1. Kalau kalian tidak tahu atau lupa, Miss saya lupa nih cara rumusnya. Ingatkan cara mendapatkan angkanya. Lihat, perhatikan. 1, 1, 1 karena dia diapit oleh angka 1. 1 ini ditambah 1 hasilnya 2. Lihat, 1 lagi. Baris pertama hanya diisi 1 angka, baris kedua 2 angka, baris ketiga terdiri dari 3 angka, begitu seterusnya. Karena dia baris keempat ini ada 4 angka, yang pertama buat dulu sisi kiri dan sisi kanannya. Oh, 1 dan 1. Berarti kalian hanya perlu mencari 2 angka yang di tengah. Caranya dari mana? 1 yang di atasnya, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1 juga 3. Begitu selanjutnya. Lagi, misalkan pada baris kelima, angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Isi di sisi kiri dan sisi kanan. Berarti di dalamnya ada 3 angka. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya. Cara gampangnya juga ada. Hafalkan rumusnya ya. Hafalkan rumusnya, coba soalnya, dan itu akan gampang sekali. Rumusnya 2 pangkat N dikurang 1. Contoh, jumlah suku kelima. Jumlah suku kelima, kalau ini dijumlahkan hasilnya 16. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 10, 15 tambah 1, 16. Caranya, berarti karena dia suku kelima, 2 pangkat 5 dikurang 1. 5 dikurang 1, 4. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. Dapatnya dari mana? Berarti 2-nya berulang sebanyak 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Sampai di situ saja materi tentang pola bilangan. Berarti ada sekitar 6 pola bilangan. Boleh kita ulang sekali lagi. Yang pertama pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang. Kita panggil kembali. Yang terakhir pola bilangan segitiga Pascal ya. Dan rumusnya juga tadi sudah ada. Kalau memang masih belum paham, boleh direview kembali atau boleh diulang kembali kali ya videonya. Semoga paham. Sampai di sini materinya. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak pernah atau kita tidak bagus dalam matematika. Kita harus percaya bahwa nothing is impossible. Jadi tidak hanya kita percaya, tapi kita juga harus bekerja keras untuk itu. Oke, sampai di sini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.